penting di dalam mata kuliah saya, yaitu kimia klinik, di mana dalam kimia klinik ini membahas beberapa jenis spesimen. Tapi dalam video saya ini saya ingin membahas satu jenis spesimen saja, yaitu spesimen urin. Sebelum saya masuk di dalam pokok pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu kimia klinik. Kimia klinik yaitu merupakan bagian dari ilmu patologi yang mempelajari tentang cara-cara pemeriksaan laboratorium terhadap zat-zat kimia yang berasal dari tubuh manusia itu sendiri, baik itu secara mikroskopis maupun secara makroskopis dan kimiawi dari sampel atau bahan yang berasal dari tubuh manusia. Selanjutnya kita masuk di pokok pembahasan, yaitu spesimen urin. Urin adalah sisa material yang diekskresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih hingga akhirnya dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi dalam bentuk cairan. Syarat tempat penampungan urin yaitu 1. Wadah harus bermulut lebar, kering, bersih, dan tertutup rapat. 2. Wadah terbuat dari gelas atau bahan plastik. Terus 3, untuk pemeriksaan bakteri, wadah itu harus steril. Terus yang keempat, pada dinding luar wadah pembuangan zat sisa. Dalam urin mengandung zat sebagai berikut: 1. Air sebanyak 95%. 2. Urea, asam ureat. 3. Zat warna empedu. 4. Garam mineral atau NaCl. 5. Zat-zat bersifat racun seperti sisa obat dan hormon. Adapun cara-cara pengambilan urin, secara umum cara-cara pengambilan urin ada beberapa cara, yaitu 1. Cuci tangan Anda sampai bersih. 2. Bersihkan organ kelamin dengan tisu pembersih yang steril. 3. Saat buang air kecil, buanglah urin di wadah steril, khususnya yang sudah disediakan. Usahakan agar tidak menyentuh bagian dalam wadah sampel karena dapat menyebabkan kontaminasi. Cara pengumpulan urin 24 jam adalah: 1. Pada hari pengumpulan, pasien harus membuang urin pagi pertama. Catat tanggal dan waktunya. Semua urin yang dikeluarkan pada periode selanjutnya itu ditampung. 2. Jika pasien ingin buang air besar, kandung kemih harus dikosongkan terlebih dahulu untuk menghindari kehilangan air seni dan kontaminasi feses pada sampel urin wanita. Selanjutnya, keesokan paginya, tepat 24 jam setelah waktu yang tercatat pada wadah, pengumpulan urin dihentikan. Terus yang itu terakhir adalah spesimen urin sebaiknya didinginkan selama periode pengumpulan. Adapun cara-cara pengambilan sampel urin itu terbagi menjadi 2. Ada untuk pasien wanita dan ada juga untuk pengambilan sampel urin pada pasien pria. Nah, untuk pasien wanita cara-caranya yaitu: 1. Pasien harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Bersihkan labia dan vulva menggunakan kasa steril dengan arah dari depan ke belakang.
bilas dengan air bersih dan keringkan dengan kasa steril. Selama proses yang berlangsung, jari tangan jangan menyentuh daerah yang telah dibersihkan. Terus itu yang terakhir, keluarkan urin. Aliran urin yang pertama dibuang, terus aliran urin selanjutnya itu ditampung dalam wadah yang sudah ditentukan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin itu habis, dan sampel urin segera dibawa ke laboratorium. Untuk pengambilan sampel urin pada pasien pria, antara lain satu, pasien harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Selanjutnya dua, jika tidak disunat, tarik prepudium ke belakang, terus keluarkan air urin. Aliran urin yang pertama itu dibuang. Setelah itu aliran selanjutnya itu ditampung dalam wadah yang steril yang sudah disiapkan. Setelah itu pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Yang terakhir, wadah ditutup rapat dan segera bawa ke laboratorium. Penanganan dan pengawetan sampel. Cara penanganan sampel urin yaitu urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa, karena jika dibiarkan lebih dari 2 jam akan terkontaminasi. Jika lokasi laboratorium jauh, maka perkirakan jarak apabila kurang dari 2 jam dapat diletakkan pada refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius. Adapun jika lebih dari 2 jam bisa ditambahkan pengawet. Selanjutnya adapun pengawet urin yang biasa digunakan yaitu sodium fluorida, terus formalin, terus HCl, terus boric acid, terus sodium karbonat, selanjutnya toluena, terus timol, natrium karbonat, dan asam sulfat pekat. Tes urin atau urinalisis adalah metode pemeriksaan yang menggunakan urin sebagai pendeteksi adanya gangguan dalam tubuh. Uji sampel urin ini biasanya dilakukan untuk mendiagnosa penyakit yang berkaitan dengan saluran kemih. Contohnya 1. Infeksi saluran kemih, 2. Penyakit ginjal, terus ketiga itu diabetes mellitus. Pasien juga mungkin ada yang mengalami pemeriksaan urin, yaitu pasien yang sebelum melakukan operasi dan untuk pasien ibu hamil. Terus kita masuk diagnosis. Yang pertama itu penyakit ginjal. Salah satu tes yang sering digunakan untuk penyakit ginjal yaitu tes urin 24 jam. Urin yang akan dianalisis untuk mengetahui kadar protein dan limbah produk seperti nitrogen, urea, dan kreatinin. Kehadiran protein dalam urin mengindikasikan kerusakan ginjal. Jadi jumlah kreatinin dan urea diekskresikan dalam urin dapat digunakan untuk menghitung tingkat fungsi ginjal dan laju filtrasi glomerulus. Pengobatan penyakit ginjal bertujuan untuk meringankan gejala, mengatasi penyebab, memperlambat perkembangan penyakit, dan mencegah komplikasi. Secara umum, ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan untuk penyakit ginjal tersebut. Yang pertama itu obat untuk pengontrol tekanan darah. Terus yang kedua itu obat untuk mengontrol kadar kalium di dalam darah. Yang ketiga itu antibiotik. Yang keempat itu obat diuretik. Yang kelima itu analgetik. Terus yang keenam itu obat untuk melemaskan otot saluran kemih. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan meningkatnya risiko terjadi penyakit ginjal, yaitu 1. Penderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Terus yang kedua, memiliki keluarga yang juga menderita penyakit ginjal atau sering disebut dengan penyakit turunan. Ketiga, mengalami infeksi saluran kemih atau infeksi ginjal yang sering berulang. Keempat, menderita obesitas, memiliki pola makan yang tinggi kandungan garamnya dan tinggi kandungan gulanya. Yang kelima,
memiliki kebiasaan jarang minum air putih sehingga meningkatkan resiko kekurangan cairan. Terus yang kedua, diabetes. Tes urin bisa digunakan untuk mendiagnosa diabetes. Namun, tes ini dapat digunakan untuk memantau kadar keton urin dan glukosa urin seseorang. Saat keton menumpuk dalam darah, mereka membuat darah lebih asam. Penumpukan keton dapat meracuni tubuh dan mengakibatkan koma atau bahkan kematian. Keton lebih sering dideteksi dalam urin pengidap diabetes tipe 1 daripada pada pasien pengidap diabetes tipe 2. Untuk pengobatan diabetes tipe 1 antara lain pemberian insulin untuk mengontrol glukosa darah dengan cara disuntikan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari, itu sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan oleh dokter. Terus pengobatan diabetes tipe 2 yaitu antara lain pemberian obat antidiabetik oral seperti golongan sulfonylurea yang bekerja untuk merangsang sekresi insulin pada pankreas dan golongan biguanid yang bekerja dengan menghambat produksi glukosa pada hati. Keluhan yang biasa terjadi pada gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 antara lain 1. Sering merasa haus. 2. Frekuensi buang air kecil meningkat terutama pada malam hari. 3. Rasa lapar yang terus menerus. 4. Berat badan turun tanpa sebab yang jelas. 5. Lemas dan merasa selalu lelah. Ketiga, hepatitis B. Penyakit hepatitis B akut dapat menimbulkan gejala seperti sakit perut, mual, muntah, warna tinja menjadi pucat, mata dan kulit menguning, serta perubahan warna urin menjadi kuning gelap. Tes urin yang biasa dilakukan untuk melengkapi bukti gejala atau mempertegas diagnosa hepatitis B secara akurat. Hepatitis B, pengobatannya antara lain yaitu pemberian vaksin globulin imun hepatis secara injeksi serta pemberian kurkumin secara oral. Beberapa gejala umum yang dapat muncul pada penderita hepatitis B yaitu mual, muntah, demam, selalu kelelahan, fesesnya berwarna pucat, urin berwarna gelap, selalu nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, dan mata, kulit itu berubah warna seperti dia agak kuning.